Halo semuanya, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Dan hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Saya akan share screen dan kita akan membahas mengenai ekonomi media baru. Dan ini sebetulnya lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau di minggu lalu teman-teman sudah belajar mengenai digital divide, salah satu isu yang akan muncul di era new media. Ini sebetulnya turunannya ya dari adanya isu digital divide yang kemarin kita sudah bahas. Oke, minggu lalu kita sudah bicara tentang digital divide yang mengakibatkan tidak meratanya ekonomi, karena adanya keterbatasan akses internet bagi kalangan tertentu, dan kali ini kita akan ulas lebih jauh mengenai ekonomi media baru itu sendiri. Isu studi ekonomi media, ini dari bukunya Gomery di tahun 89. Ada 3 paling enggak. Yang pertama, masalah bagaimana melakukan efisiensi produksi dan penjualan. Ini masih media massa ya konteksnya. Kemudian yang kedua, pemerataan distribusi dan akses terhadap produk media tersebut, dan ini juga bukan cuma masalah di, media massa, media baru pun sama, yaitu buktinya si digital divide yang minggu lalu kita, bicarakan. Lalu yang ketiga, perilaku konsumen dan produsen dalam merespon harga dan kuantitas produk sebagai hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian, isu mengenai perilaku konsumen dan produsen seringkali saling bertentangan karena memang kalau dari sisi konsumen tentunya pengen kepuasan maksimal dengan mengakses media, tapi produsen sebaliknya, menginginkan, apa ya, profit jangka panjang, seperti itu. Sementara kalau konsumen sendiri menginginkan harga serendah-rendahnya dan di sisi lain produsen menginginkan harga setinggi-tingginya, sehingga konflik di antara keduanya ini selalu menjadi hal yang menarik untuk diamati. Ini masih konteks media massa. Nah, untuk organisasi industri media sendiri, itu bisa dianalisis dari 3 level. Yang pertama level struktur. Siapa pemilik media tersebut? Kemudian seberapa besar media itu dan adakah yang mendominasi? Lalu yang kedua, kendak di sini berarti perilaku media kepada pasar dan kepada rivalnya. Ya kalau di Indonesia kan oligopoli ya, pemilik media besar tuh hanya segelintir aja, 12 kalau nggak salah. Nah, sementara yang ketiga adalah level performance. Ini konsekuensi kebijakan publik terhadap struktur dan perilaku ekonomi media bersangkutan. Jadi kalau di konteks media baru, bisa jadi ini nggak relevan karena media baru sendiri kan, produsennya itu bukan institusi besar yang memang secara struktur organisasinya itu sudah mapan, kecuali media baru itu adalah perpanjangan tangan dari media lama yang udah ada sebelumnya, seperti portal berita online yang sekarang beredar banyak, itu sebelumnya mereka sudah punya organisasi medianya, seperti itu. Nah, gimana ekonomi media baru sendiri? Saya kutip dari bukunya Simon Lindgren berjudul Digital Media and Society. Bukunya yang ini terbit di 2017 dan sampai hari ini masih sangat-sangat relevan. Dia bilang bahwa setelah hadirnya web, dan tentunya media sosial, muncul perubahan value dan konten. Konten yang diakses atau yang memang diunggah oleh user new media itu sendiri. Value juga berubah gitu ya, dengan perubahan budaya orang yang tadinya mengakses media secara konvensional, sekarang online, itu ada perubahan-perubahan nilai yang bergeser. Lalu, web memungkinkan user di sini adalah, prosumer yang terdiri dari produsen dan konsumer, karena memang kalau di new media kan lebur ya, kita bisa juga menjadi produsen media, mengunggah, konten seperti itu, bisa juga menjadi konsumer, dalam hal ini menikmati atau mengakses konten. Untuk meningkatkan engagement pada konten mereka sendiri agar lebih aktif dan terkoneksi ke berbagai platform lainnya. Seperti contohnya, banyak sekali kita ya, dari kita yang memiliki banyak akun media sosial, kemudian kita cantumkan link di akun Instagram kita misalnya. Jadi ketika orang akses sosmed kita, dia akan juga, bisa tersedia di bio Instagram itu ada, link ke YouTube kita, kemudian ke channel,
kalau misalkan kita jualan gitu ya ke channel e-commerce gitu, kemudian ada juga ke blog kita, ke podcast, misalkan kita juga podcaster atau beragam sosial media lainnya. Nah, seperti itu. Dan ini juga tentu, berlaku buat organisasi media yang tadi, yang dia tuh memperluas pasarnya ke, online seperti itu. Jadi memang ada industri media secara konvensionalnya, kemudian, menjawab kebutuhan pasar di era new media, dia juga melebarkan sayap di media baru, bikin juga akun misalnya CNN Indonesia, seperti itu. Nah, tombol like di media sosial ini berimplikasi pada berlimpahnya data pengguna untuk berbagai kebutuhan. Jadi button like itu nggak serta-merta ada di situ aja, atau kita klik terus, suka, terus apa konsekuensinya? Nah, ini akan berujung pada isu privasi yang kemudian akan, apa ya, menjadi muncul ketika kita dengan rela hati memberikan data pribadi kita, karena gimana dong kalau nggak kasih data, kalau nggak sign up, paling nggak alamat email, nama gitu ya, kita nggak bisa mengakses media tersebut gitu. Nah, ini isu privasi akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ada data dari Kompas Gramedia, yang melakukan survei di tahun 2020. Ini hasilnya ada 86% masyarakat Indonesia mengikuti imbauan pemerintah, ketika pandemi muncul ya, untuk beraktivitas di rumah. Dia itu, pekerja 74%, kemudian non pekerja, ada ibu rumah tangga, pensiunan, dan lain sebagainya. Mungkin juga orang-orang yang belum bekerja, kayak gitu, ini ada 12%. Sementara untuk pelajar dan mahasiswa sendiri ada 14%. Dan masyarakat terpaksa belanja di luar. Nah, dengan adanya pandemi ini, ekonomi media baru justru terakselerasi ya. Konsekuensi dari adanya COVID-19, nyaris semua kebutuhan kita disokong oleh media baru. Dari mulai belajar, bekerja, belanja, berolahraga, transportasi, akses informasi, akses layanan kesehatan, akses layanan keuangan, akses ke hiburan. Sebelum pandemi juga kita sudah melakukan itu, tapi tidak sebanyak sekarang frekuensinya. Karena memang kalau sekarang dibatasi secara tatap muka, maka online ini jadi, sangat-sangat dibutuhkan menjadi hidup kita di, hari-hari belakangan ini, seperti itu. Kemudian, saya mau menarik satu fenomena bioskop online, kenapa? Karena, kalau dulu mungkin kita datang ke bioskop gitu ya sebelum adanya pandemi, atau kita langganan aja yang pakai ini subscription video on demand seperti Netflix, Hooks, iFlix, Viu, Klik Film, dan yang terbaru ada Disney Plus, Hotstar. Nah, eee kehadiran bioskop online juga menjawab kebutuhan masyarakat yang pengen nonton film tapi nggak mau berlangganan, kayak gitu. Jadi bioskop online ini berbentuk premium video on demand dengan, sistem bagi hasil dengan pemilik kontennya. Jadi, mekanismenya penonton membeli tiket 5 sampai 10.000 untuk film yang akan ditontonnya, ini disebut sebagai, bentuk pay per view, jadi dia tidak berlangganan. Misalnya orang-orang yang nggak punya banyak waktu untuk nonton film gitu ya, terus harus bayar langganan terus tiap bulan untuk Netflix. Kapan saya nontonnya? Sementara saya buang uang begitu saja gitu. Jadi ketika dia punya waktu untuk nonton, maka dia beli tiket aja untuk satu film yang dia tonton itu gitu. Jadi ini menjawab kebutuhan masyarakat juga. Eee, Semakin ke sini semakin beragam cara menonton film, selain, pilihan genre film dan judul filmnya juga, menjamur, dan ini juga, menyokong industri perfilman Indonesia yang di era pandemi ini kan, terbatas gitu ya jarak dan, apa namanya, kru yang tadinya bekerja ratusan orang gitu, gimana caranya, harus tetap hidup nih industri filmnya, dapurnya harus ngebul para sineasnya. Dan apa, kita selaku penonton juga butuh banyak hiburan karena, untuk menjaga kesehatan mental, untuk menyeimbangkan antara bekerja dan bosen di rumah aja nggak ada hiburan atau liburan ke luar rumah gitu kan, maka film ini harus terus hadir gitu. Nah, dengan adanya bioskop online dan juga, baik yang subscription video on demand maupun yang video,
premium on demand ini menjawab kebutuhan akan hiburan masyarakat di era pandemi. Dan ini memicu industri film untuk terus bergerak di masa COVID-19. Seperti itu. Kalau yang lain-lainnya seperti e-commerce itu ya pastinya teman-teman sudah lebih akrab karena kita semua sekarang belanjanya via online gitu. Mall-nya selain sepi, banyak tenan yang tutup. Jadi salah satu cara untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja online seperti itu. Lalu ada survei dari Nielsen di tahun 2020 yang mengamati mengenai aktivitas, orang yang berkurang di masa pandemi ya, dan juga mobilitas orang, aktivitas di luar khususnya kemudian mobilitas orang gitu ya. Dari mulai mengunjungi department store, lalu, aktivitas hiburan di luar, makan di luar, kemudian hangout di kafe, atau untuk mobilitasnya seperti, olahraga keluar kayak gitu. Jadi contohnya sendiri misalnya saya yang biasa jogging, mengubah olahraganya menjadi di rumah dengan pilates seperti itu dan saya yakin yang berpikiran sama seperti saya itu banyak gitu. Jadi buktinya ini gitu ya, persentase orang-orang yang mengurangi aktivitasnya di luar dengan di rumah aja dan yang mobilitasnya terbatasi. Public transportasi juga berkurang. Kemudian, travel domestik dan internasional tentunya juga berkurang karena selain prosedurnya yang, ribet mengharuskan kita untuk tes, di negara tujuan pun kita harus isolasi mandiri dulu 14 hari. Jadi kalau misalnya pekerja mau liburan ke luar negeri seminggu, itu nggak seminggu, 2 minggu sebelumnya dia harus isolasi dulu di negara tujuan. Jadinya sebulan dong dan waktu cuti tidak sepanjang itu, misalnya seperti itu. Jadi semuanya jelas terbatasi di era pandemi ini. Ini implikasinya adalah pada, berpusatnya semua aktivitas orang yang online gitu. Nah maka pendapatan secara online ya, ekonomi media baru akan meningkat, begitu. Data di atas tadi udah saya sampaikan dari survei Nielsen di tahun 2020 mengenai mobilitas dan aktivitas orang yang berkurang selama pandemi. Jadi bisa dibayangkan jika semua kegiatan itu dilakukan di rumah, media baru menjadi begitu krusial dalam persoalan ekonomi, jadi begitu sentral ya, terpusat di situ perputaran uangnya. Nah, setelah pandemi, gimana perilaku, ekonomi orang Indonesia selanjutnya melalui media baru? Nah, ada survei yang dilakukan oleh Kantar Indonesia di tahun 2020 bahwa setelah pandemi, tetap orang-orang tuh akan cenderung lebih mengedepankan sisi higienis, baik itu dia tetap menggunakan masker atau dia juga, membeli disinfektan dan juga lebih aware lagi sama, sterilisasi, kemudian, menjaga jarak seperti itu. Dan, aktivitas yang akan lebih meningkat setelah pandemi ini dan ini sebetulnya masih berkaitan juga dengan media baru ya, bahwa, makan di luar seperti itu, baik misalkan take away maupun, dari rumah. Kayak sekarang kita kalau mau makan ke resto deh, makan di restoran begitu ya, kita akan browsing dulu ratingnya gitu ya, di resto ini berapa, kemudian mungkin juga harga, terus untuk reservasi juga itu dilakukan secara online. Untuk travel juga sama, kita akan melakukan, booking tiket baik akomodasi di tempat tujuan, hotel, transportasi, dan juga beberapa destinasi daya tarik wisata yang mau dikunjungi, seperti itu. Kemudian keluar rumah untuk mencari hiburan gitu, kalau sekarang kita mungkin menikmati konsernya online dulu. Nah, besok orang akan tetap datang ke venue konser meskipun konsernya akan, diubah gitu ya mekanismenya. Kalau sekarang kan memang sudah berlaku tuh nonton konser dari dalam mobil, tapi kitanya hadir ke, pentas si band-nya gitu atau penyanyinya seperti itu. Kemudian juga untuk medical, juga life insurance ini akan meningkat karena orang akan lebih aware lagi bahwa kita harus meng-cover kesehatan kita, untuk makanan dan aksesoris juga, kemudian skincare, household things, lalu ada, suplemen, kemudian ada juga fitness group class, ini juga akan kembali, berfungsi tapi dengan cara-cara baru seperti itu ya. Kemudian kebutuhan orang akan layanan finansial, dan juga beauty product, obat-obatan, dan juga, beberapa
produk pencegahan, apa namanya, epidemik lainnya seperti hand sanitizer, disinfektan, masker, dan lain-lain. Seperti itu. Kita akan diskusi lebih lanjut di Kolabor, so, feel free to ask on Kolabor. See you there, bye.